persatu. Berikanlah kami telinga seperti murid yang mau mendengar Tuhan dan melakukan. Hamba-Mu yang lemah, kiranya Kau pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang siap. Mari kita semua katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Silakan buka Bilangan. Seperti ini ya, Besti ya, ini Besti. Kita buka Bilangan pasalnya yang ke-13. Oke. Bilangan pasal yang ke-13, kita akan bacakannya 5 ayat. Setelah baca 5 ayat, berdiri lagi, duduk. Ya. Kakak 5 ayat, cowok 5 ayat, cewek yang sebelah sini 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Oke? Oke? Bilangan pasalnya yang ke-13, ke-12 pengintai, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Sakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, dari suku Isakar, bin Yusuf, dari suku Efraim, bin Nur, dari suku Yakub, bin Bakar, dari suku Zebulon, bin Sofi, dari suku Yusuf, dari suku Manasye, bin Susi, dari suku Dan, bin Hamam, dari suku Asher, bin Gad, dari suku Naftali, bin Yosi, dari suku Gad, bin Maki. Itulah orang-orang yang sungguh sangat mengintai diriku, dan sangat yang besar dari Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, dan mereka ketika di sini di Negev, dan mereka kegunungan. Dan orang Makina bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang bilang-bilang kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan perjalanan yang dilakukannya, apakah mereka berburu? Sebagaimana kota yang dilakukannya, apakah mereka diambil tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang tertutup? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gunung kudus? Apakah ada semua pembangunan nantinya? Dan benar-benar ilmu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu, maka inilah musuh kasih kamu. Mereka lagi sana mengintai negeri itu, mengenai tanah kudusnya sama mereka. Perjalanan menuju ke Haman. Mereka berjalan melalui Negev, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Haman, Susai, dan Talmai, keturunan Anak. Hebron didirikan lebih dahulu oleh Yosua bin Mesir. Ketika mereka sampai di Kabupaten Eskol, mereka di sana secara dan dua kampungnya. Lalu berdoa mereka kepadanya, jika mereka membawa bagal dan 5 dan 2 arah. Tempat itulah yang orang Eskol karena dan kampung dari perusahaan di sana. Sudah beberapa hari keluar mereka dan pemintaian itu. Diva. Dita, mereka menceritakan kepada kepada Yuda. Yanti. Orang dia berjalan menuju orang yaitu seorang hari yang dikenal orang laut dan semua. Gladys. Kemudian kalian menentangkan hal masa itu dalam Musa. Tidak kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Putra.
Indri, Jika mereka mendengar keterangan saat kabar busuk tentang itu yang mereka dengan berkata, demikian telah kami lakukan kita dan satu itu yang memakan hidupnya dan semua orang kami bersama adalah orang-orang yang berisi bersama-sama. Juga kami dari sana orang yang berasal dari orang bersama, yang kami dari diversi segala dan demikian juga mereka berkata. Amin. Oke. Kakak mau tanya dong hari ini. Yedija ketika diperhadapkan dengan suatu permasalahan yang besar ataupun kecil, apa respon Yedija? Bebas ya, bebas. Yang merespon apa? Masalah tadi. Masalah yang terjadi dalam hidupmu. Apakah kamu menyerah, mengeluh, atau kamu aku pasti bisa nih, aku mau melewatinya? Bagaimana respon Yedija? Kedua itu berdoa, terus berserah kepada Tuhan, percaya kalau misalnya masalah ini pasti bakal terjadi. Bakal selesai. Bakal selesai. Selesai ya. Oke. Pada malam hari ini nih, kita telah membaca di pasalnya yang keberapa? 13 ini. 13 dong. Nah, di sini ke-12 pengintai. Di cerita ini, Musa mengirimkan ke-12 pengintai dari 12 suku. Betul nggak, Lina? Iya. Iya. Para pemimpin dari 12 suku tersebut, para kepala-kepala. Kalau sudah namanya pemimpin, kalau sudah namanya kepala-kepala, perwakilan dari orang banyak, itu orang-orang pilihan. Itu orang-orang yang sudah dipercaya untuk menjalankan suatu tanggung jawab yang diberikan di pasalnya ini oleh Tuhan melalui Musa sebagai perantara. Mereka ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan, karena nih mereka nih di padang gurun memang ya, tetapi udah mau deket-deket sama Kanaan nih, dan mereka disuruh mengintai. Akhirnya ke-12 orang ini mengintai, gimana nih, aman nggak ya, tanah yang akan diambil gimana sih keadaannya, kekeringan nggak ya, ada air nggak ya, ada benar-benar nggak sih berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, maka dikirimkan ke-12 pengintai itu. Mereka melewati daerah-daerah yang sudah dikatakan ya, Hebron lah, mereka melewati. Dan itu pasti harus dilalui oleh para pemimpin yang telah diutus itu dari berbagai suku. Orang pemimpin harus rela berkorban. Dia rela menelusuri jalan biar dia sampai ke Kanaan. Nah, itu yang dilakukan oleh para pengintai itu. Nah, kemudian pengintai itu setelah 40 hari ini, mereka udah mengintai. Oke, ini keadaan yang terjadi. 40 hari mereka pulang lagi. Mereka memberitahukan apa sih yang mereka dapatkan ini kepada Musa. Ke-10 orang pengintai, kan ada berapa tadi? 12. Ke-10 ini berbicara kepada Musa bahwa aku udah melihat tanahnya. Memang subur, memang seperti ini adanya. Tetapi di sana banyak orang-orang raksasa, di sana banyak orang-orang besar. Kita kayaknya nggak mungkin deh menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kita lo kecil. Malah mereka bilang kita seperti belalang. Wah, ini sikap yang bagaimana ini? Mereka menyerah gitu ya. Mereka punya sifat yang apa ya? Pesimis. Mereka selalu memandang segala sesuatu dengan kelemahan. Mereka memandang dirinya ini tidak sanggup. Nah, pada malam hari ini kita mau bahas tentang pesimis dan optimis di pasalnya yang ke-13 ini. Korban tolong ditunjukkan. Nah,
Sebelum kita jauh, apa yang kita harus mengerti dari sikap pesimis? Pesimis next. Nah, ini dia pesimis. Pesimis ini kecenderungan melihat besar kecilnya masalah dan berimbas melihat dirinya kecil dan tak mampu, cenderung stres. Ketika dalam situasi tertentu, ketika kita pesimis dalam keadaan seperti 10 orang ini, dia selalu menganggap dirinya ini kecil, tak mampu. Dan terbukti ya, mereka menganggap dirinya ini seperti belalang, mengibaratkan seperti belalang. Padahal nggak seperti itu adanya. Dan itu membuat situasi jadi kisruh. Tidak hanya mereka yang stres, tetapi di situ kembali lagi bangsa Israel itu bangsa yang sangat jadi banyak orang-orang yang stres akibat satu orang ini stres. Ngerti? Oke, lanjut. Optimis. Nah, kecenderungan untuk mengharapkan hasil dan keadaan yang lebih baik di masa depan. Di garis bawahi, di masa depan lebih baik. Itu apa? Optimis. Optimis ini hanya dimiliki oleh siapa? Oleh Yosua dan Nah, di situ Musa menamai Hosea dari suku Efraim. Hosea bin Nun itu diubah jadi Yosua ya, Yosua. Oleh Musa diubah jadi Yosua. Dan dari suku Yehuda Kaleb. Jadi Kaleb itu dari suku Yehuda, Yosua itu dari suku Efraim. Mereka ini ke-12 pengintai itu, pemimpin yang diutus itu. Mereka enggak seperti ke-10 orang lainnya yang memiliki sikap pesimis. Mereka optimis. Malahan di ayatnya yang ke-30 berkata, kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, di situ Kaleb dan Yosua ya. Kaleb dan Yosua itu memiliki sifat seorang pemimpin yang sesungguhnya. Dia tidak membuat orang-orang yang sudah percaya akan dia ini goyah, nggak mau down. Dia di situ menguatkan bahwa kita bisa kok menghadapi orang-orang yang seperti raksasa itu karena kita punya satu orang yang ada di pihak kita, yaitu Allah. Tanpa kita sadari bahwa 10 orang tadi ini padahal mereka yang dinamakan pemimpin, dengan penyertaan Tuhan yang telah membawa mereka dari Mesir, keluar dari Mesir, membelah lautan. Dia maju salah, mundur salah sebelumnya ya, karena mundur ada bangsa Mesir yang mengejar, maju juga ada laut. Nah, di situ Tuhan udah membelah dan mereka bisa jalan. Seharusnya mereka sebagai seorang pemimpin dari segala sesuatu yang telah dihadapinya, mereka harus kuat. Mereka harus memberi contoh, tetapi tidak seperti itu. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari pada malam hari ini? Kita punya pertanyaan di dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai manusia ya pasti memiliki sisi pesimis dan optimis. Tetapi bagaimana sih kita bisa selalu hidup dalam sikap optimis jika melakukan dalam segala sesuatu? Gimana sih kita selalu optimis dalam menghadapi masalah? Gimana sih kita selalu optimis? Itu ada beberapa hal yang kita juga bisa belajar dari malam hari ini. Yang pertama, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anda tidak bisa bertahan pada sesuatu yang tidak bisa Anda ubah dengan kekuatan sendiri. Anda tidak bisa bertahan pada sesuatu yang tidak bisa Anda ubah dengan kekuatan Anda sendiri. Nah, di sini kita belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sendirilah yang bisa menuntun kehidupan kita. Kita tidak usah bersandar pada pendirian kita sendiri. Oh, nanti keadaannya seperti ini, kita nggak bisa, ya udah nggak bisa menghadapi orang raksasa itu karena kita ini seperti belalang. Udah ya nggak bisa. Kayak gitu ya 10 orang itu. Tetapi malam hari ini kita belajar gimana sih kita harus bisa optimis. Pertama, ya
kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tidak bisa memakai cara sendiri. Percayalah, Tuhan selalu bisa menuntun langkah kita di depan kita. Karena dulu-dulu kalian udah disertai, nanti sekarang dan kedepannya Tuhan yang sama juga akan menyertai. Yang kedua, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anda mulailah berlatih membiasakan diri untuk menavigasi kehidupan Anda dengan firman Tuhan sebagai navigatornya. Kita sudah punya apa nih kalau setiap hari Minggu? Di mana ada Alkitab? Di mana ada Alkitabnya? Apa katanya? Ya, selalu ya dari dulu itu kata-kata seperti itu. Inilah Alkitab saya yang kucintai. Tuhan berfirman dalam Alkitab ini pedoman dalam kehidupan kita. Firman ini biarlah firman Tuhan yang menjadi navigator kita. Biarlah apa yang Tuhan telah firmankan melalui Alkitab yang telah kita baca sendiri, atau renungan yang kita telah dengar melalui hamba-hambanya, atau dalam YouTube dan lain sebagainya, biarlah itu menjadi navigator kita. Kita selalu bersyukur. Di sini, di luar sana, anak-anak di luar sana belum tentu bisa menerima firman Tuhan setiap hari 2 kali lagi ya. Gimana kalau orang-orang yang ngamen, mencari sesuap nasi seperti itu? Kita harus bersyukur. Dan bagaimana cara respon kita dengan bersyukur itu ini? Biarlah navigasi Tuhan, firman Tuhan menjadi navigator di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bersama-sama 1, 2, 3. Anda beri fokus jangan untuk sukseskan diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar Anda. Anda memiliki fokus janganlah untuk kesuksesan diri sendiri, ingat ya. Tetapi juga orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa di dalam kehidupan kita tidak sendiri, ada orang lain yang di sekitar kita. Jangan sampai sikap pesimis kita mempengaruhi orang lain, tetapi kita harus mempunyai sikap optimis. Yang dilakukan oleh 10 orang pengintai itu tidaklah baik dampaknya bagi orang lain. Mereka nggak ingat kalau mereka hidupnya itu berdampingan dengan orang lain, banyak bangsa. Tapi kita harus memikirkan orang lain, memiliki sikap optimis ini kita harus pegang. Nah, ada sebuah program yaitu ulang tahun. Di situ memiliki banyak biaya ya untuk merayakan ulang tahun. Di sana tuh ulang tahunnya Lina nanti dirayakan tuh 3 bulan sekali. Ya, kalau itu ada dana, kalau enggak 6 bulan sekali. Sama aja dengan satu semester sekali, enggak di sini 1 bulan sekali ya. Nah di situ ketika udah menyebar proposal cari dana, tetapi tidak ada respon. Nah, kakak dan beberapa panitia lain, anggota kakak, mereka udahlah nggak usah lah acara ulang tahun, nggak penting. Mereka nggak mau mendukung program kita, mereka nggak mau, ini kita sia-sia, nggak ada uang, nggak usah lah ulang tahun, nggak penting. Tetapi kakak punya optimis seperti ini, pasti ada cara lain yang Tuhan sediakan untuk kita bisa meraih ini. Kita harus punya pikiran seperti itu, karena kita harus, poin yang ketiga ini, ada orang lain di sekitar kita. Jangan sampai orang lain itu jatuh juga, nggak mau menyerah. Nah di situ dengan cara berjualan membuat getuk, membuat yang lain-lainnya, dijual dan kita mendapatkan biaya. Nah di dalam kehidupan kita menjadi pemimpin dulu dalam diri kita nih. Melakukan ketiga hal ini, bagaimana memiliki sikap optimis. Ketika kita memiliki sikap ini dalam kehidupan kita, pimpin dulu diri sendiri, pasti kita juga bisa pimpin orang-orang lain, teman-teman kita,